Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS Take Home Control Biomedis yang membahas mengenai pengendalian gula darah dengan PID controller. Adapun nama saya Elia Dwi Kania dengan NIM 16 2012 433018. Baik, untuk sebelumnya saya akan menyampaikan pendahuluan mengenai tugas take home ini. Tujuan dari simulasi ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari PID controller serta mampu mendesain PID controller untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk sebuah alat auto-injektor insulin bagi penderita diabetes dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols. Kemudian hal yang mendorong untuk dilakukannya simulasi ini adalah teknologi di dunia ini berkembang pesat sehingga banyak ditemukan penemuan-penemuan yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Selain perkembangan telekomunikasi, perkembangan teknologi juga dapat membantu memecahkan masalah yang ada di dunia medis. Nah, berkat perkembangan teknologi ini, beberapa peneliti telah menciptakan alat injeksi insulin otomatis yang secara otomatis menyuntikkan jumlah insulin yang dibutuhkan saat kadar gula darah naik. Oke, kemudian kita masuk ke dasar teori dari dilakukannya simulasi ini. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai PID controller. Jadi controller PID atau Proportional Integral Derivative Controller merupakan controller mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri. Sebuah kontrol PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukur. Nah, di bawah ini itu ada blok diagram dari PID controller yang merupakan gabungan dari proporsional, integral, serta derivatif controller. Nah, kemudian untuk PID atau Proportional Integral Derivative itu suatu mekanisme kendali yang memanfaatkan feedback besaran fisis yang sedang dikendalikan atau proses variabel atau bisa kita sebut dengan YT yang dibandingkan dengan nilai besaran fisis yang diinginkan atau set point atau bisa kita sebut dengan RT. Sehingga didapatkan nilai error atau ET dengan ET sama dengan RT min YT. Sinyal kendali yang dikeluarkan dari pengendali controller adalah penjumlahan dari perkalian error dengan parameter proporsional. Perkalian integral error dikalikan dengan parameter integral dan perkalian derivatif error dikalikan dengan parameter derivatif. Nah, secara parameter itu dapat dilihat di rumus di bawah ini. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah grafik dari metode tuning Ziegler-Nichols pertama, yaitu metode yang akan kita gunakan dalam simulasi untuk pemecahan masalah ini. Oke, metode tuning parameter PID Ziegler-Nichols itu terdiri dari dua metode. Nah, metode yang pertama itu ada dengan menentukan model fisis orde 1 pendekatan dari proses fisis yang dikendalikan menggunakan tangan line respon proses fisis jika diberi input sinyal step. Nah, cara ini itu cocok untuk suatu sistem yang mempunyai respon transient under damped dan critically damped. Nah, pada gambar 2 bisa dilihat di gambar atas itu dapat kita lihat respon input sinyal step suatu proses. Kemudian kita buatkan sebuah garis lurus yang sesuai bagian linier dari grafik sinyal respon proses fisis tersebut. Oke, next. Jadi titik perpotongan antara garis lurus tersebut dengan garis variabel waktu
disebut sebagai dead time atau L kecil. Kemudian titik perpotongan garis linear dengan garis output atau YT, steady state yang direfleksikan ke garis waktu. Nah, jarak antara kedua titik perpotongan di atas tersebut sebagai T. Kemudian parameter PID di-ithing menggunakan tabel di bawah ini. Jadi ada P, PI, PID, kita tentukan KP, TL, dan TD. Nah, masuk ke metode kedua dari metode Ziegler-Nichols, itu menggunakan pendekatan respon frekuensi dari sistem. Cara ini digunakan jika respon waktu proses wisis yang dikendalikan adalah underdamped. Pertama, kita biarkan pengendali hanya proporsional saja, seperti pada gambar 3 ya. Nah, kemudian kita tambah nilai KP hingga output proses wisis menjadi berosilasi seperti pada gambar 4. Nilai KV yang menyebabkan terjadinya osilasi disebut sebagai KC, dan periode osilasi dari sinyal output proses wisis disebut dengan PC. Nah, dari kedua nilai ini digunakan untuk mengetahui parameter. Baiklah, untuk langkah pertama di sini glukos sebesar 85 akan kita atur sebesar 85 dengan insulin sebesar 2. Nah, dari ini kita dapat mengetahui bagaimana pengaruhnya. Kemudian di sini ada glukos low limit 68 dan glukos high limit sebesar 120. Nah, di display blood glucose display akan menampilkan bagaimana kadar gula darah kita ketika diberikan insulin sebesar 2. Nah, kita lihat di glucose plot. Nah, kita tunggu datanya berjalan. Nah, sekarang sudah muncul. Kita lihat di sini ada insulinnya konstan. Sedangkan untuk glukosnya dari yang awalnya kurang dari 80 naik menjadi 110, kemudian berjalan normal. Nah, ini bisa dilihat secara jelas. Kemudian di grafik atas menunjukkan bahwa kadar gula darah tidak mencapai batas maksimum ataupun minimal. Nah, kita lihat di sini bahwa gula darah masih normal di sekitar 110. Nah, ini adalah sebuah glucose plot. Di sini dapat diketahui tangan lainnya di sekitar 75 itu ada garis berwarna merah merupakan sebuah L. Nah, yang hitam sampai titik-titik hitam itu merupakan T. Nah, jadi untuk metode Nichols ini membutuhkan dua parameter yaitu L dan T yang didapatkan dari proses berikut ini. Kita cari garis terlebih dahulu. Nah, untuk garis kuning itu adalah tangan lainnya, garis merah nilai L. Nah, ini dari perhitungan dapat diketahui nilai KPTI dan TD. Nah, di sini ada sedikit perbedaan rangkaian seperti yang ditujukan di bawah ini, bahwa di sini akan ada diberikan konsumsi gula yang menaikkan kadarnya.
karena kan tadi nilainya konstan, tidak ada kenaikan dari konsumsi gulanya, jadi di sini diberikan konsumsi gulanya. Jadi kita berikan glukosa SP-nya 85 dan insulin injection rate-nya 2. Dan seperti percobaan sebelumnya, kita dapat ngeran dulu. Oke, data berjalan. Nah, di sini grafiknya telah muncul bahwa gula darahnya mengalami kenaikan karena di sini untuk glucose digestion, karena di sini pengonsumsi glukosanya mengalami kenaikan. Nah, kenapa di sini gula darahnya mengalami kenaikan? Karena penggunaan konsumsi dari si penderita itu sangat banyak, jadi gula darahnya naik, dan sedangkan nilai insulin di sini hanya konstan, yaitu 2. Jadi kadar glukosanya itu melebihi dari batas normal, yaitu di sini ada sampai mencapai 140. Nah, agar gula darahnya tidak mengalami kenaikan, maka kita harus menaikkan dari kadar insulin dengan insulin injection. Nah, untuk menaikkan insulin ini kita membutuhkan suatu controller untuk mengontrol nilai insulin secara otomatis. Nah, di sini kita bisa melihat kenaikannya secara jelas dari grafik yang garis hijau ini. Kita bisa lihat di sini nilai glukosanya sangat tinggi, melebihi dari batas normal kadar gula darah yang seharusnya. Nah, ini kenapa? Karena nilai insulinnya di sini konstan, tidak ada kenaikan nilai insulin. Misal konstan 2, jadi harus dinaikkan menjadi 7 atau yang lain. Nah, ketika gula darah naik, maka kita juga membutuhkan kenaikan dari insulin agar dapat mencerna glukosa yang terus naik tersebut. Baik, selanjutnya kita menginputkan hasil dari perhitungan kita. Kita inputkan sesuai dengan perhitungan kita dengan P 12,8, I 0,48, D-nya 0,12 dan filter koefisiennya sebesar 100. Baik, kita lihat bagaimana respon dari PID controller ini dengan injection insulinnya. Baik, masih berjalan. Kita tunggu. Oke, sementara ini bisa kita lihat bahwa untuk konsumsi glycation itu mengalami kenaikan pada saat 7, dimana di sini seharusnya insulinnya juga mengalami kenaikan untuk menormalkan kembali gula darah kita. Oke, kita bisa lihat di sini insulinnya mengalami kenaikan ya. Sampai ke 7 lebih ya, insulinnya mengalami kenaikan, kemudian turun. Padahal di sini gula darah dalam keadaan tinggi ya. Kita bisa lihat pada grafik kedua, seharusnya di sini insulin juga ikut naik sesuai dengan grafik, sehingga kita bisa lihat di sini kadar glukosa terus naik
melampaui batas normal. Nah, untuk itu kita harus memanfaatkan fitur tuning yang ada pada MATLAB dengan klik tune. Maka kita dapat mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Nah, dari tuning kita dapat mengatur bagaimana mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan cara memperkirakan response time dan transient behavior. Oke, kita atur-atur sesuai dengan apa yang posisi yang kita inginkan, yang tepat sesuai dengan PID controller kita. Oke, kita atur. Nah, misal seperti ini sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan, lurus. Oke, maka dari hasil tuning tadi kita akan mendapatkan nilai PID yang kita inginkan. Nah, setelah kita tuning, kita dapatkan nilai PI dan D. Oke, untuk melihat hasilnya kita run. Di sini glukos SP-nya sebesar 85, dan di sini kita dapat melihat ya hasil dari grafiknya mengalami kenaikan. Oke, di sini terdapat 3 grafik. Yang pertama ada insulin, kemudian yang kedua ada glucose digestion, kemudian yang ketiga ada glukos atau hasil gula darahnya. Nah, pada grafik ini sudah sesuai ya antara saat kadar gula darah naik, maka kadar insulin juga ikut naik karena ada insulin injection controller. Nah, karena nilai insulinnya sudah naik, untuk menormalkan kembali gula darah, maka hasilnya kadar gula darah kita sesuai dengan batas normal. Bisa kita lihat di situ grafik mengalami kenaikan, kemudian turun, dan kemudian konstan sesuai dengan normal kadar gula darah manusia. Nah, jadi di sini dengan mengontrol insulin, di mana insulin itu fungsinya untuk menormalisasikan kadar gula darah dalam tubuh manusia. Nah, jadi kadar gula darah yang semula naik dari nilai 7 ke 8 itu mengalami kenaikan, kemudian diberikan insulin di nilai 7 dan 8 juga. Oke. Jadi karena sudah sesuai, kita lihat di sini sudah sesuai dengan, jadi di sini kadar gula darah sudah sesuai dengan konsumsi glukosanya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat insulin mengalami kenaikan
karena tubuh manusia ini terus mengalami konsumsi gula yang terus menerus dari 1000 menjadi sekitar 1700. Jadi di sini ketika pada garis 7 mengalami kenaikan insulinnya dan terus mengalami penurunan sampai 8 karena disuntikan injeksi insulin otomatis. Oke, dari simulasi yang telah kita lakukan dengan pemecahan masalah injeksi insulin gula darah secara otomatis, dapat kita simpulkan bahwa mungkin untuk menerapkan pengontrol PID untuk mengatur atau mengontrol kadar glukosa darah. Nah, untuk menerapkan metode penyetelan manual di pengontrol PID, itu memberikan kriteria kinerja pabrik yang jauh lebih baik dalam artian mendapatkan akurasi dan kemampuan untuk kembali ke titik setel. Perancangan controller PID menggunakan metode Nichols-Ziegler yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat penyuntikan insulin otomatis bagi penderita diabetes. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam bertutur kata ataupun penyampaian, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kekurangan dalam penggarapan proyek ini, mohon diberikan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.